Hujan turun pelan di suatu malam di Dinoyo. Seorang arkeolog muda bernama Arya sedang menggali tanah lembab di dekat reruntuhan saluran air kuno. Tiba-tiba, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Ada dentingan yang berbeda, seperti suara dari masa lalu yang memanggilnya. Arya berhenti. Ketika tanah tersingkap, tampaklah sebuah batu berukir. Batu tua, dingin, namun seolah hidup. Aksara Jawa kuno dan Sanskerta menari di permukaannya, seperti bayang-bayang api obor. Arya meraba ukiran itu. Nayanafa Surasa. Seketika, hembusan angin datang. Daun-daun bergetar. Jantung Arya terasa ditarik ke dalam pusaran waktu. Dan malam itu, di antara gemuruh hujan dan kilatan petir, sejarah membuka pintunya. Mari kita kembali ke masa lalu, ke tahun 682 Saka, atau 760 Masehi. Di dataran subur yang kelak kita kenal sebagai Malang, berdirilah Kerajaan Kanjuruhan, sebuah kerajaan megah yang dikelilingi hutan lebat dan kabut pegunungan. Burung-burung saling bersahutan di pagi hari saat lonceng istana berdentang, menandai awal dari sebuah hari yang penting. Raja Devasimha, seorang pemimpin yang disegani dan bijaksana, melangkah keluar dari balairung istana. Rambutnya telah memutih, namun matanya masih setajam singa, hewan yang menjadi simbol kekuasaannya. Di belakangnya, sang putra mahkota, Limwa, yang kelak akan bergelar Gajayana, mengikuti dengan penuh hormat. "Anakku," ujar Devasimha, "kerajaan ini akan menjadi milikmu. Tapi ingatlah, seorang raja bukan hanya pemimpin, melainkan penjaga keseimbangan alam dan rakyatnya." Limwa menundukkan kepala. "Paduka, hamba akan menjaga Kanjuruhan lebih dari nyawa hamba sendiri." Tetapi sang raja tersenyum getir. "Kelak, masa depan akan menguji janjimu itu." Waktu pun berlalu. Raja Devasimha wafat dengan penuh kehormatan. Limwa naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Gajayana. Rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai, karena ia dikenal lembut hati kepada rakyatnya, namun gagah perkasa saat menghadapi ancaman dari luar. Di masa pemerintahannya, lahirlah seorang putri yang kecantikannya termasyur hingga ke seberang lautan. Namanya Putri Utejana. Ia bukan sekadar bangsawan biasa, ia adalah cahaya bagi kerajaannya. Konon, ketika ia lahir, wangi bunga kenanga tiba-tiba memenuhi seluruh istana, tanpa ada yang tahu dari mana asalnya. Dalam legenda rakyat Dinoyo, Utejana dianggap sebagai titisan sinar bulan. Ia membawa kedamaian bagi siapapun yang menatapnya. Ketika dewasa, ia dipersunting oleh seorang pangeran dari kerajaan di sebelah barat. Sebuah pernikahan yang memperkuat persahabatan antar wilayah. Namun, rakyat percaya, kepergian sang putri dari istana adalah awal dari sebuah perubahan besar yang akan terjadi di Kanjuruhan. Salah satu hal yang paling dipuja di kerajaan Kanjuruhan adalah ajaran Resi Agastya, seorang guru agung yang dihormati sebagai cahaya kebijaksanaan. Di dalam istana, tersimpan sebuah arca Resi Agastya yang terbuat dari kayu cendana, sebuah warisan berharga dari para leluhur raja. Namun, waktu mulai merusaknya. Retakan-retakan halus mulai muncul di permukaan arca, dan aroma harumnya perlahan memudar. Raja Gajayana termenung di hadapan arca itu, ditemani suara seruling yang lirih dari halaman istana. "Waktu mengambil segalanya," bisiknya pelan. Para pendeta menghadapnya dan berkata, "Paduka Raja, bila arca warisan leluhur telah rusak, maka cahaya perlindungan bagi kerajaan kita pun telah retak. Sudah waktunya kita membangun yang baru, yang lebih abadi, dari batu hitam yang kokoh." Gajayana memejamkan mata. Ia tahu ini bukan sekadar tentang membuat arca baru. Ini adalah tentang jantung spiritual kerajaannya, dan keputusan yang akan ia ambil akan mengubah jalannya sejarah. Fajar pagi berwarna keemasan ketika ratusan tukang batu, pemahat, dan para Brahmana berkumpul di sebuah dataran suci, tempat yang kelak kita kenal sebagai Candi Badut Bata-Bata Hitam, yang besar, diseret menggunakan tali dari kulit kerbau. Para pemahat mulai bekerja, mengukir dengan ketelitian yang luar biasa, sementara para pendeta membacakan mantra-mantra suci, agar roh jahat tidak mengganggu proses pembuatan arca. Seorang pemahat berkata kepada Raja Gajayana yang sedang mengawasi, "Lihat, Tuanku,
Batu hitam ini berasal dari perut bumi. Ia sangat keras. Namun bila disentuh dengan hati-hati, ia akan berbicara. Gajayana tersenyum. Seperti rakyatku, rupanya, hari demi hari, pengerjaan terus berlangsung. Keringat dan doa menyatu dalam setiap pahatan. Hingga akhirnya, arca Resi Agastya dari batu hitam itu berdiri tegak, megah, dan seolah menyala walau tanpa diterangi api. Arca itu bukan lagi sekadar batu, ia adalah simbol harapan baru bagi seluruh Kanjuruhan. Akhirnya, tibalah hari yang dinanti. Pada hari Jumat pertama di bulan Margasirsa, seluruh rakyat berkumpul. Langit malam berada dalam posisi istimewa, Ardra Naksatra, sebuah konstelasi bintang yang dianggap membawa berkah. Raja Gajayana berdiri di depan arca Agastya yang baru, didampingi para Brahmana, ahli Weda, dan para pemimpin masyarakat. Suaranya bergema di tengah keheningan malam. Dengan ini, aku persembahkan arca ini demi keselamatan negeri kita. Semoga ia menghancurkan segala penyakit, menyingkirkan musuh, dan melenyapkan kegelapan. Para Brahmana kemudian menuangkan air suci, membakar dupa wangi, dan meniupkan sangkakala dari kerang. Dan ketika sinar rembulan menyentuh permukaan arca batu hitam itu, seluruh rakyat bersorak. Malam itu, Kanjuruhan bukan lagi sekadar sebuah kerajaan. Ia telah menjadi rumah bagi harapan seluruh rakyatnya. Beberapa hari setelah upacara suci itu, para pemahat kerajaan mengukir kalimat sakral di sebuah prasasti batu. Kalimat itu berbunyi, Enayan Amasurasa. Ini bukan sekadar tulisan, melainkan sebuah candra sengkala, penanda waktu yang sangat cerdas. Nayana berarti mata, bernilai kedua. Vasu adalah dewa penjaga mata angin, bernilai ke-8, dan rasa berarti perasa, bernilai ke-6, jika dibaca dari belakang, menjadi 682 Saka, atau tahun 760 Masehi. Siapapun yang mengerti maknanya akan tahu. Itulah hari ketika kerajaan Kanjuruhan meneguhkan dirinya dalam panggung sejarah dunia. Raja Gajayana memutuskan agar semua peristiwa ini dicatat dalam sebuah prasasti batu, agar ribuan tahun kemudian, siapapun yang membacanya akan mengingat bahwa di tanah ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang besar, bijaksana dan berbudaya. Prasasti itu kemudian disimpan, tertimbun di bawah tanah di Noyo, menunggu hingga generasi jauh di masa depan menemukannya kembali. 1200 tahun kemudian, Arya membuka matanya. Ia terengah-engah, seolah baru saja kembali dari perjalanan waktu yang sangat panjang. Hujan telah reda, namun suara masa lalu masih menggema jelas di telinganya. Ia menatap prasasti itu sekali lagi. Kini, ia mengerti segalanya. Prasasti itu bukan sekadar batu bertulisan kuno. Ia adalah akta kelahiran Tanah Malang, sebuah bukti bahwa tanggal 28 November 760 Masehi bukan hanya sekadar tanggal biasa. Itu adalah momen ketika sebuah kerajaan besar menancapkan jejak abadi di atas bumi. Arya bergumam pelan. Ini adalah hari lahir Malang, dan dalam keheningan malam, seolah dari kejauhan, ia bisa mendengar suara langkah kuda, alunan gamelan, dan suara seorang raja yang berbisik, "Ingatlah kami, ingatlah bumi yang kami titipkan padamu." Setiap tahun, ketika Kabupaten Malang merayakan hari jadinya, gema dari sejarah itu kembali hidup. Parade budaya yang meriah, nyanyian rakyat yang syahdu, tarian-tarian purba, hingga festival yang semarak. Semuanya adalah pantulan dari kisah lama kerajaan Kanjuruhan. Dari arca Resi Agastya, dari kemegahan Candi Badut, dari pesona Putri Utejana, dan dari kebijaksanaan Raja Gajayana. Di balik setiap lentera yang dinyalakan, ada doa yang terpanjat agar tanah Malang selalu makmur dan sejahtera. Di balik setiap festival budaya, ada sebuah ingatan bahwa ribuan tahun yang lalu, di bawah sinar bintang Ardor, sebuah kerajaan pernah berdiri dengan begitu megahnya di sini. Dan prasasti itu, prasasti di Noyo, akan selalu menjadi jembatan yang menghubungkan kita, generasi masa kini, dengan akar sejarah kita yang agung di masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.